Kenapa kita pakai muda berdaya? Karena kalau muda bergaya sudah banyak. Maka kita pakai muda berdaya. Penderitaan yang sering kita sengaja adalah kita menginginkan keinginan orang lain menjadi keinginan kita juga. Ketika orang lain punya apa, kita harus punya. Halo, selamat sore. Saya Bante Dira Punyo. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Sebelumnya sudah ada yang tahu? Sudah ada yang kenal saya? Saya sering dipanggil Bante Dira, tapi lebih sering dipanggil hei gundul gitu. Sore hari ini saya menyampaikan satu topik dan mungkin tidak selesai pada hari ini di Festival Muda Berdaya. Kenapa kita pakai muda berdaya? Karena kalau muda bergaya sudah banyak. Maka kita pakai muda berdaya. Topik mungkin teman-teman, saya panggil teman-teman karena di sini anak-anak muda saya lihat yang sudah lewat ya anggap aja masih muda ya. FOMO. Sebelumnya pernah dengar kata FOMO? Sering? Sudah tahu? Sudah tahu? Terima kasih, kalau gitu saya pulang aja ya. FOMO, kalau kita sering artikan sebagai kita ketakutan dalam menghadapi perubahan-perubahan dan kita sering ingin mengikuti terus dan terus. Ketakutan ketinggalan perubahan-perubahan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Teman-teman, penderitaan yang sering kita sengaja adalah kita menginginkan keinginan orang lain menjadi keinginan kita juga. Ketika orang lain punya apa, kita harus punya. Walaupun kadang sadar diri kita belum mampu dan belum bisa merealisasikannya, tapi demi gaya, demi gengsi, kita menyiksa diri kita hanya untuk merealisasikan. Bukan hanya kita menangis di depan orang tua, bahkan kadangkala kalau tidak dituruti kita sering, saya nggak mau jadi anakmu lagi. Kalau zaman dulu orang tua mengutuk anaknya, tapi zaman sekarang lebih banyak anak mengutuk orang yang jawab pengalaman. Maka sebagai anak muda kita harus tahu, karena seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita perjuangkan dan mana yang harus kita tinggalkan. Tentang perjuangkan, tentang meninggalkan, bukan hanya sekedar tentang meninggalkan mantan dan memperjuangkan yang baru, enggak. Tetapi sebagai anak muda, kita harus menjadi anak muda yang penggerak. Bukan hanya anak muda yang penggertak. Kita harus menjadi anak muda yang pengais, bukan hanya pewaris. Mungkin masa-masa dulu, generasi-generasi sebelumnya, ketika kita menginginkan perubahan, kita dengan menggertak. Mungkin menggertak orang tua agar mencapai sesuatu yang kita inginkan. Atau di masyarakat kita menggertak pemerintah dan lain sebagainya agar perubahan. Tapi teman-teman, kita harus menjadi pemuda muda berdaya dengan bergerak. Ketika kita bergerak, jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini tentang perjalanan. Jadi jalan ini cepat, nggak harus berlari. Apalagi lari dari kenyataan.
Karena demi perjuangan kita juga harus tahu mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diperjuangkan. Maka saya punya satu filosofi, yaitu filosofi tentang jalan tengah. Teman-teman, dalam hidup ini ada dua hal praktek yang harus kita hindari. Yang pertama, terlalu ngoyo atau terlalu keras atau terlalu memaksakan diri. Sering kita memaksakan kemampuan kita, kehendak kita hanya demi merealisasikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu. Hanya demi gengsi, hanya demi zaman yang berkembang. Tapi ada juga yang ekstrim selanjutnya, yaitu terlalu bermalas-malasan. Maka kita harus di jalur jalan tengah. Ada lagunya itu, yang sedang-sedang saja. Karena sesuatu yang berlebihan jatuhnya adalah penderitaan yang kita sengaja. Maka kita sebagai anak muda, muda berdaya, bukan hanya muda bergaya, kita harus menjadi anak muda yang bermanfaat. Bukan hanya menjadi anak muda yang memanfaatkan. Kita hidup sebagai manusia, karena manusia itu hidupnya tidak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Hidup kita sebagai manusia harus bermanfaat bagi orang lain. Bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena langkah perjalanan hidup kita selalu ada tantangan dan rintangan. Maka kita harus bisa memutuskan jalan kehidupan kita dengan hati dan hati-hati. Jangan sampai langkah kehidupan kita melukai lain hati. Ingat, langkah kita jangan sampai melukai lain hati. Karena sesuatu yang kita kejar mati-matian, pada intinya adalah sesuatu yang tidak pernah kita bawa mati. Maka hidup ini tadi jalan tengah. Kita tidak terlalu berlebihan dan jangan males-malesan. Kadangkala kita sebagai anak muda ketika kita sedikit saja berjuang, nggak bisa, nggak mampu, bukan karena belum selesai, sudahlah, nggak usah melangkah lagi lah, ini bukan fashion saya. Padahal belum loh, hampir berhasil tapi kita bilang, ini kayaknya bukan fashion saya. Ini alasan. Tapi ada kadangkala, katanya hidup ini harus sederhana. Maka malas-malesan. Orang mau sukses tapi bangunnya kesiangan. Ya nggak tahu kalau kerjanya shift malam ya kan. Tapi ini bukan. Ya. Karena itulah maka kita jalan tengah. Teman-teman, berbicara tentang jalan tengah, kita harus tahu mana yang benar dan mana hanya sekedar baik. Dalam hidup ini kita bukan hanya tentang merealisasikan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus tahu mana yang menjadi kebutuhan kita. Gila kerja, jangan sampai kita berlarut-larut hanya ingin seperti orang lain. Kebanyakan kita terlalu keras memaksakan diri kita yang sering kita bilang gila kerja. Ambisi terlalu tinggi, keinginan berlebihan yang menyebabkan penderitaan. Keinginan yang berlebihan inilah yang sering menjadi penderitaan bagi kita. Berjuang harus. Punya kemampuan bisa realisasikan bagus. Tetapi kalau kita sudah sadar, ketika kita tidak sampai ke situ kemampuan kita, kita harus tahu diri dan sadar diri. Banyak tragisnya saat ini, banyak permasalahan anak muda terlalu keras berjuang memperjuangkan sesuatu, bahkan kadangkala memperjuangkan punya orang, ya kan? Ada di sini yang sering memperjuangkan punya orang, nggak sadar diri lagi kan? Udah dicap pelakor masih diperjuangkan kan? Kadangkala anak muda banyak yang mendadak menjadi indigo. Tahu indigo? Indikasi gangguan otak.
Jangan sampai kita merusak masa-masa muda kita yang seharusnya bisa kita pergunakan lebih baik lagi. Maka jalan tengah tadi kita harus tahu mana yang memang harus kita perjuangkan dan mana yang harus kita tinggalkan. Banyak permasalahan kita sekarang ketika kita meninggalkan sesuatu yang hanya membuat kita nyaman tetapi enggak buat kita aman. Ingat, meninggalkan sesuatu yang kadangkala yang selama ini membuat kita nyaman. Kita sering terpenjara dalam fase-fase nyaman. Lalu kita enggak melangkah. Ketika kita melangkah kita ingat lagi. Ingat teman-teman, sesuatu yang membuat kita nyaman tidak selalu membuat kita aman. Yaitu kondisi yang terlalu kita males-malesan. Maka bagaimana Bante caranya kita tahu kita harus perjuangkan itu dan kita harus tinggalkan itu? Ada beberapa hal. Pertama, kita harus memiliki pandangan yang benar. Memandang sesuatu sebagaimana adanya. Kemudian pikiran yang benar. Kemudian tindakan yang benar. Ada satu kata kunci yang sering saya sampaikan teman-teman, bahwa kita sebagai anak muda yang ingin berdaya, yang ingin berkembang bukan hanya secara jasmani, bukan hanya secara populasi, tetapi secara batin kita. Yang pertama, jangan mudah percaya begitu saja dengan apa yang kita pikirkan. Ingat, jangan mudah percaya begitu saja dengan apa yang kita pikirkan. Maksudnya bagaimana? Ada keinginan kita langsung, ada kemauan ini kita langsung. Tetapi apakah yang muncul di pikiran saya ini perlu? Apakah ini sudah benar? Apakah ini sudah tepat? Kalau sudah oke, perjuangkan. Perjuangkan dengan hati dan hati-hati. Wah Bante susah, wah Bante ini berat. Ingat, dalam hidup ini mustahil kita berjalan tanpa sandungan. Mustahil kita terbang naik pesawat tanpa cuaca buruk. Mustahil kita naik perahu kapal belayar tanpa ombak. Dan mustahil kita melangkah dalam kehidupan kita tanpa ucapan buruk orang lain. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya masalah. Ingat, siapa yang di sini datang bawa masalah? Nah, itu masalah Lola. Ingat, ketika dalam hidup ini kita merasa ada masalah, maka hidup kita terasa berat. Berat. Tetapi mulai hari ini, lihat di depan, lihat, jangan tidur. Bukan. Ubahlah kalimat masalah menjadi tantangan dan rintangan. Hidup ini selalu ada tantangan dan rintangan yang harus kita lewati. Hidup ini seperti main game. Ketika kita mau naik level, kita harus melewati tantangan dan rintangan main game itu. Bagaimana kita mau naik level ke selanjutnya dan lebih tinggi kalau tantangan dan rintangan kita tidak selesaikan. Maka dalam hidup ini tidak ada yang namanya masalah, yang ada adalah tantangan dan rintangan yang harus kita lewati. Mungkin tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Sering kita sebenarnya kita semua itu sebenarnya calon-calon orang sukses. Hanya saja ketika kita mau sukses, kita sudah bilang saya tidak bisa. Karena kesuksesan bukan hanya kita berhasil memenuhi keinginan kita, memenuhi target kita, tetapi teman-teman kita mampu melewati tantangan dan rintangan dalam proses kehidupan kita. Bukan hanya tentang hasil, tapi prosesnya sudah baik, sudah benar, maka itulah keberhasilan bagi kita. Ingat, anak muda harus menjadi orang yang penggerak, bukan hanya penggertak. Jadilah anak muda yang pengais, bukan hanya pewaris. Maksudnya apa? Pengais itu kita mencari gagasan baru, cara-cara yang baru, inisiatif sedikit. Bukan hanya, yang dulu kok seperti ini, yang lain pun seperti ini.
Sebelumnya senior saya pun seperti ini. Ingat teman-teman, sekarang zamannya iPhone, sekarang zamannya Android. Jangan jadi manusia yang kadangkala kita mau terus hidup di zaman batu. Makanya kita sering keras kepala. Maka kita harus menjadi manusia yang terus bergerak. Cari pengais yang baru, cari cara yang baru kalau kita mau memaknai kehidupan kita. Mudah berdaya bukan mudah bergaya, maka kita harus menjadi manusia yang berkualitas. Berkualitas dari diri kita yang sebelumnya. Teman-teman, perubahan, keberhasilan, jangan bandingkan kita dengan orang lain. Karena perubahan, kepintaran, keberhasilan dalam hidup ini, ketika teman-teman bandingkan dengan orang lain, tidak akan pernah ada habisnya dan teman-teman merasa tidak pernah sukses. Kesuksesan adalah kehidupan kita lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya, bukan lebih baik dari orang lain. Maka kita akan merasa puas dengan apa yang kita upayakan. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri kita. Bahkan mungkin kita takut melangkah karena kita tidak berhasil. Ingat, menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya itu adalah keberhasilan. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Karena setiap orang punya kualitas fisik masing-masing, kualitas batin masing-masing. Mari kita merenung ke dalam diri kita bahwa kita harus menjadi manusia yang bermanfaat, bukan hanya sekedar memanfaatkan. Mari kita menjadi manusia yang berguna, bukan hanya sekedar lahir, tumbuh, dewasa, mati. Mari kita menjadi manusia yang berkembang baik, bukan hanya berkembang biak. Karena populasi manusia semakin banyak, tetapi kebaikan-kebaikan semakin sedikit. Dan kebaikan semakin sedikit itulah mari kita menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Ingat, dalam hidup ini tidak ada masalah, yang ada adalah tantangan dan rintangan yang harus kita lewati. Terus melangkah, jangan takut melangkah, yang penting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Cepat, gak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Maksudnya lari dari kenyataan, kita sering lari dengan apa yang kita perjuangkan hanya karena belum berhasil. Bukan mengupayakan menjadi makna dalam hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan, ketika setiap saat, setiap waktu ada kesempatan, lakukanlah hal-hal yang terbaik. Mungkin kalian belum bisa menjadi orang yang terbaik, tetapi lakukanlah hal yang baik untuk orang lain dan diri sendiri. Kita yakin bahwa sesuatu kebaikan, niat baik, pikiran baik, hasilnya akan baik-baik saja. Ingat, ketika segala sesuatu kita mulai dengan pikiran baik, maka hasilnya akan baik-baik saja. Mungkin sekarang belum, mungkin lusa belum, mungkin minggu depan belum, tetapi yakin bahwa hal yang baik akan berbuah sesuatu yang baik. Kalau baik berbuah hal yang buruk, mungkin cara kita yang belum tepat, belum sesuai. Anda belum beruntung, ulangi lagi. Anda belum beruntung, ulangi lagi. Ingat teman-teman, mari kita menjadi anak muda yang berdaya, bukan hanya bergaya. Sekian, terima kasih. Saya Bante Dirapunyo, mari menjadi anak muda yang berdaya. Terima kasih.